Hola, selamat pagi. Seperti biasa, aku Sharon Margaret akan temenin sarapan kalian dengan berbagai kabar menarik yang udah kami rangkum di Narasi Pagi. Pagi ini ada kabar soal Muldoko yang ribut sama ICW, lalu anggaran vitamin anggota DPR yang mencapai 2 miliar rupiah, serta pesangon wakil menteri sebesar 580 juta rupiah. Selain itu ada juga komentar dari Komisi 3 DPR RI tentang kebocoran data e-hak. Dan bakal ada cerita dari adik-adik yang udah nggak sabar balik ke sekolah. Yuk kita simak! Ada tanggapan dari DPR nih terkait bocornya data 1,3 juta pengguna aplikasi e-hak buatan Kemenkes. DPR mendesak Bareskrim Polri segera mengusut kasus ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengingatkan bahwa keamanan cyber benar-benar jadi PR buat pemerintah dan pihak swasta di Indonesia. Pasalnya, kasus kebocoran data terus berulang. Anggota DPR RI fraksi Nasdem itu juga mendesak Bareskrim Polri untuk segera mengusut bocornya data pengguna e-hak. Kata Sahroni, ini lebih penting ketimbang memburu para seniman mural. Ups. Sementara itu, Kemenkes menyangkal bahwa data e-hak bocor. Dalih Kemenkes yang diduga bocor bukan data e-hak, tapi data dari platform mitra e-hak. Sedangkan data masyarakat yang ada pada platform mitra adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Intinya sama kan, data pribadi kita bocor. Kalau pemerintah lepas tangan, terus siapa dong yang bisa dimintai pertanggungjawaban? Pak Presiden bagi-bagi bonus nih. Kali ini bonus diberikan buat para wakil menteri. Presiden Joko Widodo akan memberikan bonus senilai 580 juta rupiah ke para wakil menteri pada akhir masa jabatan. Ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Selain itu, para wakil menteri yang sudah berhenti dari jabatannya sebelum Perpres tersebut diundangkan juga mendapat bonus serupa. Kata staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini, ini bentuk apresiasi buat para wakil menteri. Nama-nama wakil menteri yang akan mendapat bonus termasuk Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo. Ya, nggak apa-apa sih kalau memang kerjanya bagus. Kalau wamen yang kerjanya asal-asalan ini nih yang bikin kita susah merelakan. Guys, Bapak Ibu anggota Dewan di Senayan sepertinya sedang mudah lelah. Soalnya ada anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk pengadaan multivitamin. Ini bisa kamu lihat di laman layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE DPR RI. Ada pengadaan multivitamin yang lelang tendernya sudah selesai. Tender yang akhirnya ditunjuk adalah PT Chemi Pharma Julian Jonelida. Enggak cuma multivitamin, ada juga pengadaan perangkat penunjang kesehatan senilai 5,4 miliar rupiah. Kalau pengadaan yang satu ini, lelang tendernya belum selesai. Gak sampai di situ, untuk pelengkap acara yang perlu protokol kenegaraan, Sekretariat Jenderal DPR RI juga bikin pengadaan jas lengkap. Pemenangnya, PT Swela Sukses Sentoso. Wah, penuh juga ini isi keranjang belanjanya DPR. Traktir kita-kita juga dong, Pak, Bu. Seteru antara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dengan Indonesia Corruption Watch atau ICW masih berlanjut. Nih kami rangkumin kronologi perseteruan mereka. Mulanya, ICW merilis hasil penelitian yang mengaitkan Muldoko dengan distributor obat Ivermectin PT Harsen Laboratories. Salah satu pemilik saham PT Nurupaya Perkasa selain Sofia Koswara adalah Joanina Rahman, dan dia diketahui sebagai anak dari Muldoko. Pasca ICW merilis hasil laporan itu, Muldoko melayangkan somasi ke ICW. Kuasa hukum Muldoko meminta ICW mencabut pernyataannya dan meminta maaf ke ex-Panglima TNI itu. Total sudah 3 kali Muldoko melayangkan somasi ke ICW. Lalu, apa tanggapan ICW? ICW mengaku telah mengirimkan klarifikasi ke Muldoko via surel.
Peneliti ICW Kurnia Ramadana juga mengatakan bahwa tak ada niat dari ICW untuk menyerang kehormatan seseorang. Makin riuh ya adu statementnya. Masih layak kita pantau bareng-bareng nih kelanjutannya. Di Mata Najwa episode Coba-Coba Tatap Muka malam kemarin, para siswa dan orang tua murid cerita nih pengalaman mereka selama sekolah online. Wah, gimana ya cerita mereka? Uji coba sekolah tatap muka ditanggapi beragam, terutama dari para siswa. Mereka kayaknya udah nggak sabar mau ke sekolah beneran. Apa yang paling dikangenin dari sekolah tatap muka apa? Itu bisa bercanda sama temen, terus makan-makan di kantin bareng sama temen gitu. Upacaranya Kak, terus ekskulnya kan kalau online kan nggak berjalan nih. Kalau offline kan bisa berjalan gitu Kak. Terus kalau misalkan baca di perpustakaan sekarang udah nggak bisa lagi. Kalau Kak Najwa sih upacara dulu nggak seneng ya? Kamu seneng upacara ya? Hebat banget kamu. Saya kangennya. Emang apa sih enaknya upacara? Hormat sama bendera. Kamu hebat kamu. Nggak cuma para siswa yang curhat, orang tua murid juga pada curcol nih sama Mbak Nana. Pas lagi pembelajaran online seperti ini, tatap muka tatap di laptop itu dia merasa pusing, matanya sakit, terus tiba-tiba muntah. Nah, sekarang kan pembelajaran tatap muka udah dilaksanakan di beberapa daerah. Semangat ya sekolahnya adik-adik. Udah tatap muka lagi, udah seneng. Ingat, jangan sampai mulai bully-bulian loh ya. Itulah sarapan informasi buatmu pagi ini. Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa besok pukul 8 pagi di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini. Selamat beraktivitas semua. Semangat!